Timnas Indonesia U17 membuatkan seluruh Asia terkesan dengan pencapaian menang sempurna di semua pertandingan. Menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U17 ini bukan timnas yang sembarangan. Di bawah kendali Coach Nova Arianto. Mereka punya insting, mereka punya kekuatan, mereka punya skill individu yang baik, mereka punya tactical dan juga strategi yang mantap. Kalau di ASEAN ini satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN untuk senior Timnas Indonesia telah membawa nama Garuda ini ke pentas dunia. Manakala Timnas Indonesia U17 juga tidak kurang hebatnya ya. Mereka hari ini adalah kali kedua tampil di Piala Dunia U17. Negara tangkap jasi kuning, jangan iri ya. Minimal itu apa? Minimal itu jadi juara grup lah. Buset dah guys. Setelah kemenangan 2-0 atas Afghanistan ini guys ya, King Indo saat ini menepati juara grup cuy, atau berada di posisi pertama dengan poin 9. Selanjutnya ada South Korea 6 poin, Yaman 3 poin, dan Afghanistan 0. Jujur gue gak nyangka sih guys sebelum pertandingan ini dimulai cuy. Itu gue menilai guys bahwa Indonesia mentok-mentok di juara 2 gitu ya, di runner up gitu ya. Buset, tapi alhamdulillahnya guys, alhamdulillahnya ini rezeki untuk kita semua guys. Indonesia berada di posisi pertama dengan sapu bersih. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 menuai pujian dari berbagai pihak di Asia Tenggara, termasuk dari kalangan pengamat sepak bola Malaysia. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil menembus turnamen bergengsi tersebut setelah menunjukkan performa luar biasa di kualifikasi Asia dengan juara grup C. Salah satu pengamat sepak bola Malaysia mengaku bangga sekaligus kagum atas pencapaian Indonesia. Ia menyebut keberhasilan ini bukan hanya kemenangan bagi Indonesia, tapi juga menjadi kebanggaan regional. Kita harus akui, sepak bola usia muda Indonesia menunjukkan kemajuan pesat. Ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras dan perencanaan yang matang. Sebagai sesama negara ASEAN, kami bangga dan Malaysia harus mulai mencontoh pendekatan mereka, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal. Menurutnya, keberhasilan Indonesia menunjukkan pentingnya pembinaan usia dini dan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur serta kompetisi yang sehat. Ia juga menyoroti keberhasilan PSSI dalam menggelar Elite Pro Academy serta intensitas timnas kelompok umur mengikuti turnamen internasional. Kita di Malaysia masih terlalu bergantung pada bakat individu. Tapi Indonesia sudah membangun ekosistem. Mereka serius dari bawah. Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, perlu ada reformasi besar-besaran dalam sistem pengembangan pemain muda kita. Lanjutnya, ia juga mengajak masyarakat Malaysia untuk tidak melihat pencapaian Indonesia dengan iri hati, tapi menjadikannya motivasi untuk memperbaiki kualitas sepak bola nasional kita ini serumpun. Bila satu negara ASEAN bisa tembus ke level dunia, seharusnya kita semua berbahagia dan belajar darinya. Ini waktunya bagi Malaysia untuk lebih terbuka dan mau belajar. Tutupnya, Timnas Indonesia sendiri menjadi harapan baru bagi kawasan ASEAN untuk menunjukkan taring di level global. Sepak bola Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari sejumlah prestasi yang diraih Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bahkan mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga. Teranyar, Indonesia mengokohkan posisi di 4 besar klasemen grup C usai mengalahkan Bahrain 1-0. Sebelum itu, Timnas U23 Indonesia juga mengukir sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia bahkan hanya tinggal selangkah lagi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, impian untuk tampil di ajang tersebut harus terkubur menyusul kekalahan dari Guinea di laga playoff. Kini,
Indonesia kembali membuat kejutan besar di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia berhasil mengamankan tempat di perempat final meski masih tersisa satu laga di fase grup. Tim asuhan Nova Arianto itu lolos ke fase gugur berkat 2 kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman. Indonesia bahkan sudah memastikan diri sebagai juara grup terlepas. Dari hasil di laga terakhir, keberhasilan lolos ke perempat final sekaligus membuat Indonesia mengukir prestasi yang lebih besar. Dengan melaju ke fase tersebut, Indonesia sudah mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini merupakan kali kedua secara beruntun Indonesia tampil di turnamen itu dan kali pertama lewat kualifikasi. Sebelumnya, Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023 dengan status sebagai tim tuan rumah. Sederet pencapaian yang diraih Indonesia di level Asia mendapat sorotan dari media Malaysia, Berita Harian. Menurut media tersebut, kesuksesan Indonesia menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Keberhasilan yang diraih Indonesia ini dinilai menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia, tulis Berita Harian. Thailand, Vietnam, dan Malaysia dianggap sebagai 3 tim raksasa ASEAN selain Indonesia. Namun, Malaysia gagal melaju ke Piala Asia U17 2025 usai tersingkir di babak kualifikasi. Alhasil, hanya 3 tim raksasa ASEAN yang berpartisipasi di Piala Asia U17 edisi tahun ini. Sayangnya, Thailand sudah lebih dulu tersingkir setelah menempati posisi terbawah. Grup A Piala Asia U17 2025, sedangkan Vietnam harus menang di laga terakhir Grup B melawan Uni Emirat Arab untuk lolos ke perempat.